Baik, selamat pagi untuk Bapak Edi. Jadi di sini kami dari kelompok Startup Pana ID. Kami akan melakukan presentasi mengenai The Open Group Architecture Framework. Adapun anggota kelompok kami, yang pertama itu ada Nika Deita Purwanti, NIM 45, ada saya sendiri yaitu NIM Putra Niwindari, NIM 48, ada Sutawijaya Harjono, NIM 49, dan David Vincentius, NIM 60. Untuk materi pertama mengenai preliminary akan dibawakan oleh David. Untuk David, dipersilakan. Oke, terima kasih Rani. Jadi di sini saya akan pertama akan menjelaskan arsitektur principles-nya tuh apa aja sih. Di sini ada 5 poin. Jadi poin pertama itu ialah tujuan strategis bisnis dan proses bisnis pada startup anak.id merupakan acuan atau rujukan dari keputusan arsitektur yang kita buat sekarang ini. Lalu poin kedua itu arsitektur harus aman dalam pengembangannya. Poin ketiga, data-data yang diperlukan dalam pengembangan arsitektur harus aman dari akses oleh pihak yang menggunakannya. Poin keempat, hasil akhir perancangan dari arsitektur harus mudah dalam penambahan dan pengembangan arsitektur di masa depan. Dan prinsip terakhir ialah dalam penggunaannya, perancangan arsitektur harus mudah untuk dilakukan. Lalu materi kedua itu ada architecture goals. Jadi tujuannya arsitektur ini apa aja sih? Jadi ada 4. Yang pertama itu mengintegrasikan setiap proses bisnis yang ada pada startup anak.id. Lalu kedua, membantu mempermudah komunikasi di antara teknologi informasi dan proses bisnis dalam startup anak.id. Lalu yang ketiga, mendukung dalam pengambilan keputusan manajemen. Dan yang terakhir ialah memberikan kemudahan pada startup dalam menumbuhkan dan mempertahankan kemampuan belajar startup anak.id. Lalu berikutnya itu ada arsitektur vision. Jadi di sini kita akan menunjukkan visi dan misi dari startup anak.id itu, di mana visinya ialah menjadi platform marketplace dan investasi terkemuka yang memiliki solusi terkini, terintegrasi, dan profesional untuk kesejahteraan para peternak dan masyarakat, sehingga Indonesia menjadi negara ekspor produk peternakan terbesar di Asia. Lalu untuk misi dari startup anak.id ini ada empat, ialah menyediakan akses pemasaran, pengetahuan manajemen usaha, dan akses permodalan untuk peternak lokal Indonesia. Kedua, menyediakan produk peternakan yang sehat, murah, dan berkualitas. Ketiga, memudahkan konsumen membeli produk peternakan sesuai dengan kebutuhan. Keempat, mengembangkan inovasi teknologi terbaik dan terkini dalam meningkatkan kesejahteraan peternak, konsumen, dan investor. Materi berikutnya ada bisnis model kanvas dari startup anak.id. Bisa dilihat di sini secara keseluruhannya bisnis model kanvasnya itu apa. Untuk key partner sendiri ada mitra peternak, mitra RPH, supplier perusahaan dan penyedia infrastruktur server. Lalu untuk key activity-nya itu startup anak.id menghubungkan peternak atau produsen dengan konsumen, lalu memanage manajemen data pengguna. Lalu key resource-nya itu ada human resource, app and website, Google Maps, serta infrastruktur server. Value proposition-nya ialah menyediakan produk peternakan berkualitas, mudah dan cepat diakses dengan harga terjangkau, serta menghubungkan investor dengan peternak. Untuk customer relationship, itu ada kebutuhan pelanggan, diskon dan promo, app yang kaya fitur, email visual, serta medsos. Dan channels-nya itu yang dipakai ialah website dan aplikasi, testimoni pengguna, iklan medsos, dan salesperson. Lalu untuk customer segment-nya itu ada pegawai negeri baik swasta, pelaku bisnis rumah makan, ibu rumah tangga, serta generasi melek internet. Lalu cost structure-nya ini ada apa aja? Itu yang pertama ada gaji pegawai, biaya marketing, biaya distribusi, biaya pemeliharaan, dan perbaikan sistem. Dan revenue streams dari startup anak.id ini itu berasal dari pengguna aplikasi panak.id, penjualan produk yang dimiliki panak.id, servis tambahan, serta proyek investasi. Jadi itu semua bisnis model kanvasnya. Lanjut, ada value chain diagram. Jadi di sini kita akan memaparkan divisi apa aja yang saat ini dipunyai oleh startup panak.id. Untuk supportingnya itu tentunya ada finance division. Lalu untuk primary activity-nya itu ada creative activity, software development, marketing activity, dan production activity. Lalu lanjut, targetnya untuk kedepannya akan kita rencanakan itu ada berapa divisi tambahan, di mana di bagian supporting itu kita akan menambahkan human resource management, serta di primary activity kita akan menambahkan partnership relation management. Jadi di supportingnya ini ada 2 dan primary-nya ada 5.
Untuk supporting activity di bagian finance management tuh mereka ngapain aja? Itu yang pertama mereka akan fokus terhadap penggajian para pegawai, fokus memanage uang dalam belanja bulanan, serta mencatat segala keuangan yang ada pada startup Panak.id. Lalu untuk human resource-nya itu, mereka akan fokus terhadap penerimaan pegawai, serta pengunduran diri pegawai, penerimaan magang, dan pengajuan cuti. Lalu di creative activity itu, mereka akan fokus terhadap pembuatan konsep kreatif, pengawasan kinerja tim, serta perencanaan strategi. Lalu di bagian software development itu tentunya pasti akan fokus terhadap pengembangan software dan maintenance software yang dimiliki dan apa yang akan dibuat ke depannya. Lalu serta ada dokumentasi pengembangan. Lalu marketing activity itu mereka akan fokus terhadap monitoring sosial media, lalu melakukan pemasaran melalui sosial media juga, dan pemasaran di lapangan secara langsung, serta pastinya menentukan strategi pemasaran di ke depan harinya seperti apa. Lalu di bagian production activity itu mereka akan fokus dalam perencanaan produksi, pengontrolan stok produk, serta pemeliharaan produk. Lalu partnership relation management itu di sini akan fokus terhadap pengajuan dan pelaksanaan kerjasama mitra peternak, serta menjembatani hubungan antara peternak dan mitra. Lalu di sini ada gambaran secara garis besarnya organisasinya seperti apa ya. Baseline-nya tadi udah saya jelaskan, ada finance di bagian support activity, serta primary activity-nya ada creative division, software development division, marketing division, production division. Lalu dilihat ke bawah itu untuk kedepannya target dari kita itu pembagian organisasinya seperti ini. Oke, selanjutnya di sini kita akan menunjukkan struktur organisasi yang telah ada atau saat ini dipakai. Itu ada Tetsuya Aisyah sebagai founder atau CEO, lalu ada Putu Tia Hestiani sebagai co-founder, lalu ada Igede Eka itu sebagai head of programmer serta dibantu oleh Iwayan Mega Harimerta sebagai programmernya. Lalu untuk kreatif direktur itu ada Dimas Chandra Saputra, serta marketing itu ada Niputu Sri Utari dan dibantu juga oleh Rosmalia Juni Putri. Lalu untuk production itu ada Aji Lestarianto, dan di sini ada juga Igusti Agung Dwi Danta dan Dharma Diaksa. Ini struktur organisasi yang sekarang ada di Panak.id. Lalu untuk targetnya kita nanti, struktur organisasinya akan terlihat seperti ini. Di mana itu di paling atas itu ada CEO, di bawahnya CEO itu ada GM, di mana GM akan mengawasi setiap divisi yang ada, mulai dari Financial Division, Human Resource Division, Development Division, Marketing Division, Production Division, serta Partnership Relation Division. Oke, sekian pemaparan materi dari saya akan kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih David untuk pemaparan materinya. Untuk materi selanjutnya akan dibawakan oleh Suta mengenai stakeholder map matrix. Untuk Suta, dipersilakan. Oke, di sini saya akan melanjutkan materi mengenai stakeholder map matrix. Jadi di sini di bagian ini ada tiga bagian. Ada stakeholder, kemudian ada key concern dan kelasnya. Pertama ada CEO. Key concern-nya itu memastikan proses bisnis berjalan secara efektif dan sesuai dengan rencana, dan memastikan tujuan dari proses bisnis dapat tercapai. Itu untuk CEO itu kelasnya keep satisfied atau tetap dibuat puas lah. Kemudian yang kedua general manager, yaitu mengatur proses bisnis berjalan secara efektif dan sesuai dengan rencana, dan memastikan tujuan dari proses bisnis dapat tercapai. Itu dia sebagai key player. Terus yang ketiga ada finance manager, dia itu financial startup-nya, yang kelasnya juga key player. Terus yang keempat ada development manager, yang key concern-nya itu memastikan proses perencanaan dan pengembangan software serta konsep kreatif dan strategi berjalan secara efektif. Itu dia key player. Lalu yang kelima ada marketing manager. Itu key concern-nya memastikan penjualan dan promosi produk berjalan sesuai dengan secara efektif. Itu si marketing manager ini juga key player. Next. Nah, ini yang keenam ada production manager. Itu dia sebagai pengembangan produk startup. Dia key player juga. Kemudian ada partnership relation manager. Key concern-nya mengajukan dan melaksanakan kerjasama dengan mitra peternak. Key player juga.
Kemudian Head of Programmer yang melakukan perancangan, pengembangan, dan pemeliharaan software, itu key player. Lalu Creative Director, perencanaan dan perancangan konsep kreatif dan strategi sebagai key player. Kemudian Head of Field Marketing, yaitu penjualan produk, startup, serta promosi ke lapangan. Itu dia sebagai key player juga. Dan yang terakhir, Head of Social Media Administrator, yang key concern-nya itu penjualan serta promosi melalui sosial media. Yaitu juga dia merupakan seorang key player. Oke, next. Oke, di sini ada solution concept diagram dari yang sudah dibahas sebelum-sebelumnya. Jadi nanti di sini ada konsepnya ya secara keseluruhan. Jadi nanti Panado ID ini akan menjadi sebuah ERP system yang dimana itu menggunakan single sign-on. Yang mana sebelumnya kan dia sendiri-sendiri. Tiap divisi itu bekerja sendiri-sendiri. Yang sekarang sudah ada portal Panado ID yang menggunakan ERP system dan single sign-on. Sehingga dari satu aplikasi tersebut sudah mencakup semua divisi ini dan saling terintegrasi. Di sana sudah mencakup untuk bagian-bagiannya, misalnya di financial module itu terdiri dari penggajian pegawai, belanja bulanan, pencatatan keuangan. Kemudian human resources module itu mencakup penerimaan pegawai, pengunduran diri, penerimaan magang. Kemudian creative module itu mencakup pembuatan konsep kreatif, pengawasan kinerja tim, dan perencanaan strategi. Kemudian software development module itu pengembangan software, maintenance software, dan dokumentasi pengembangan. Kemudian marketing module itu monitoring sosial media, pemasaran melalui sosial media, dan pemasaran di lapangan. Kemudian production module itu perencanaan produksi, pengontrolan stok produk, dan pemeliharaan produk. Dan yang terakhir partnership relation module itu mudah mencakup pengajuan dan pelaksanaan kerjaan sama mitra peternak dan menjembatani hubungan. Dari portal ERP system ini akan ada KPI-nya atau Key Performance Indicator-nya. Untuk ya di Finance Division itu kita akan memastikan di situ adanya keteraturan administrasi dan keseimbangan posisi keuangan. Kemudian untuk KPI-nya HR Division itu disiplin pegawai dan kesejahteraan pegawai. Kemudian KPI Development Division itu untuk memastikan kualitas software dan atau aplikasi dan inovasi dan strategi. Kemudian KPI-nya Marketing Division yaitu jumlah investor yang bergabung dan jumlah pendapatan penjualan produk. Kemudian selanjutnya untuk KPI Production Division itu KPI-nya efisiensi pengendalian stok dan kualitas produk. Dan yang terakhir KPI untuk Partnership Relation Division yaitu kesejahteraan mitra peternak dan hubungan yang baik dengan mitra. Oke, sekarang kita masuk ke yang ketiga yaitu bisnis arsitektur. Untuk bisnis arsitektur itu ada beberapa ya, kan ada yang pertama itu yaitu business principles atau prinsip bisnisnya. Oke, di business principles ini yang pertama ada jaminan mutu dan keamanan produk. Nah, jadi Panado.id ini akan menjanjikan produk hasil ternak yang aman dan berkualitas tinggi kepada konsumen. Lalu yang kedua, komunikasi kepada konsumen. Yaitu Panado.id berkomitmen terhadap komunikasi kepada konsumen yang bertanggung jawab dan dapat dipercaya, yang memberdayakan konsumen untuk menggunakan hak mereka atas pilihan yang bersandarkan pada informasi yang benar. Dan juga Panado.id ini akan sangat menghargai yang namanya privasi konsumen. Kemudian yang ketiga itu ada hak asasi manusia dan kegiatan usaha. Jadi Panado.id ini akan mendukung secara penuh prinsip-prinsip tentang hak asasi manusia dan ketenagakerjaan yang bertujuan untuk memberikan contoh-contoh mengenai hak asasi manusia dan praktik ketenagakerjaan di seluruh kegiatan bisnis. Kemudian yang keempat, prinsip yang keempat yaitu kepemimpinan dan tanggung jawab pribadi. Jadi keberhasilan Panado.id ini tercipta berkat dukungan para tim yang bekerja sama. Panado.id ini memperlakukan para tim dengan rasa hormat dan martabat serta mengharapkan setiap karyawan mempunyai rasa tanggung jawab pribadi. Panado.id mempekerjakan tenaga kerja yang kompeten dan mempunyai motivasi serta menghargai nilai-nilai perusahaan. Jadi Panado.id ini memberikan kesempatan yang sama untuk pengembangan dan kemajuan mereka, melindungi privasi mereka dan tidak menoleransi segala bentuk pelecehan dan diskriminasi. Dan yang terakhir yang kelima yaitu keamanan dan kesehatan kerja. Jadi Panado.id ini berkomitmen untuk mencegah kecelakaan
cedera, dan penyakit yang disebabkan oleh pekerjaan. Dan partner tadi melindungi para tim, mitra usaha, dan pihak-pihak lain yang terlibat di sepanjang mata rantai usaha. Tadi mengenai business principles-nya. Kemudian di sini ada functional decomposition diagram. Jadi ada di divisi-divisi yang sudah dibuat tadi, di sini ada supporting activity dan primary activity-nya. Untuk supporting activity ada finance division dan human resource division. Yaitu pekerjaannya untuk finance-nya, penggajian pegawai, belanja bulanan, dan pencatatan keuangan. Kemudian yang human resource division itu penerimaan pegawai, pengunduran diri, penerimaan magang, dan pengajuan cuti. Dan untuk yang primary activity yaitu ada development division, marketing division, production division, dan partnership relation division. Pertama, development division itu pengembangan software, maintenance software, dokumentasi pengembangan, pengembangan software, dokumentasi pengembangan. Oh, ini udah sih. Oke, kemudian marketing division, monitoring sosial media, pemasaran melalui sosial media, pemasaran di lapangan, menentukan strategi pemasaran. Kemudian production division yaitu perencanaan produksi, mengontrol stok produk, dan memelihara produk. Dan yang partnership relation, pengajuan dan pelaksanaan dan kerjasama mitra peternak dan menjembatani hubungan. Itu tadi. Kita next. Di sini ada business interaction matrix. Jadi ini hubungan antara antara divisi. Kira-kira bagaimana sih antara divisi ini mereka saling berkaitannya? Oke, kita lihat dari samping aja ya. Oke, finance division pada human resource division itu akan request budget. Jadi yang request budget itu human HR-nya request budget terhadap ke finance division. Kemudian human resource division. Nah, dari finance division ke HR itu akan apply for staffing issues. Seperti itu. Kemudian untuk development ke division itu sama juga, marketing ke HR sama, production, partnership, semua yang ke HR itu akan apply for staffing issues. Berlaku juga untuk finance ya. Semua divisi selain finance terhadap finance itu akan melakukan request budget. Gitu. Kemudian untuk yang ke development division, semua division selain development division dan partnership itu akan melakukan request sistem dan pemeliharaan. Jadi karena ini merupakan divisi pengembangan, entah itu aplikasi atau website atau kreatifnya, itu mereka akan request sistem dan pemeliharaannya ke development division. Lanjut untuk yang di finance division pada marketing division ya, jadi finance division itu akan request selling report ke marketing division karena laporan penjualannya kan ada di marketing. Kemudian dari production division ke marketing division itu akan, dan partnership juga itu akan apply for product list. Ini apply for product list, list produknya yang akan di apply apa saja itu kan yang punya marketing. Dan kebalik Neng. Lebih tepatnya production division itu yang punya list produknya. Jadi dia akan meng-apply list produk apa saja yang akan di list oleh marketing. Dan juga berlaku untuk partnership relation management, dia juga apply untuk partner listnya ke marketing division. Oke, kemudian development division pada production division itu si development divisionnya itu akan apply product design ke production division. Jadi desainnya itu disiapkan oleh si development division dan akan dilempar ke produksi nanti. Produksi tinggal ngerjain aja. Kemudian marketing pada produk itu akan request product list. Si marketing request ke production, product listnya apa saja. Oke, kemudian partnership relation management. Si partnership akan apply raw product from partner, jadi produk mentahnya di-apply ke production agar nanti bisa diproses. Oke, kemudian yang terakhir, marketing division pada partnership relation management, yaitu request partner list. Dia akan minta list partnernya apa saja. Kemudian dari production division ke partnership, dia akan request raw product from partner, seperti itu. Oke, kemudian di sini ada organizational atau aktor katalognya.
Untuk boardnya itu ada CEO sama general manager, aktornya. Kemudian finance division ada financial manager dan employee. Kemudian nih HR division itu ada HRM, HRM dan employee. Kemudian di development division ada development manager, head of programmer, creative director dan creative employee. Kemudian di marketing division ada si marketing manager dan employee. Di production division ada production manager dan employee. Dan yang terakhir itu ada partnership relation division. Aktornya ada partnership relation manager dan employee. Oke, itu tadi mengenai organizational dan aktor katalog. Nah, nih di sini ada general business process diagram. Jadi ini adalah business process diagram secara generalnya dulu. Sebelum yang lebih spesifik perlu dibuatkan juga yang lebih general. Oke, jadi gimana sih Pana.id ini bekerja? Prosesnya itu seperti apa? Nah, di sini digambarkan. Pertama dari marketing. Start dulu, dia akan operasional marketing, ya kan? Dia akan dia akan memasarkan produknya. Di sini ada 2 jenis. Ada Bisna dan Pasarna. Untuk Bisna itu dia akan masuk ke divisi yang partner relation. Jadi untuk mitra partnernya, mitra peternaknya. Kemudian yang untuk Pasarna itu ke bagian produksi karena akan diproduksi. Dari sana akan nyambung ke bagian development dulu karena akan dikembangkan terlebih dahulu. Seperti apa kira-kira? Entah dari konsepnya, desainnya dan lain-lain seperti itu. Dari sana akan masuk ke operational HR sebagai persetujuan juga. Dan diakhiri di bagian operational finance untuk keuangannya. Di situ untuk yang terakhir di bisnis prosesnya secara umum. Oke, sekian materi dari saya yang bisa saya bawakan. Terima kasih atas waktunya. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Suta untuk pemaparan materinya. Untuk materi selanjutnya mengenai bisnis proses diagram akan dibawakan oleh Ita. Untuk Ita dipersilakan. Baik, terima kasih Rani atas kesempatannya. Jadi di sini saya akan menjelaskan bisnis proses diagram untuk pengajuan cuti karyawan. Nah, itu yang pertama di sini untuk pengajuan cuti karyawan itu ada karyawan dan HRM atau Human Research Management. Nah, jadi startnya itu dari karyawan. Pertama, karyawan akan mengajukan cuti. Kemudian pengajuan cuti itu akan diberikan ke HRM. HRM ini akan melakukan evaluasi. Nah, di sana ada jika diterima maka HRM akan melakukan pengecekan saldo cuti dan langsung ke rekap laporan. Kemudian akan memberikan cuti ke karyawan dan selesai. Nah, jika ditolak itu akan langsung selesai. Gitu. Kemudian next ada bisnis proses diagram penjualan produk. Nah, di sini untuk penjualan produk ini ada field marketing dan head of marketing. Nah, startnya itu dari field marketing di mana field marketing ini akan melakukan pengajuan harian, melakukan penjualan harian. Itu startnya di sana. Kemudian field marketing ini akan melakukan pelaporan pengambilan barang ke head of marketing. Nah, head of marketing ini akan menerima laporan tersebut dan memberikan izin jalan. Nah, kemudian langsung ke field marketingnya lagi. Kemudian field marketingnya itu akan melakukan pemasaran di lapangan. Kemudian next melakukan pelaporan penyelesaian tugas ke head of marketing. Nah, head of marketing ini akan menerima laporan tersebut dan meminta mengisi form penjualan harian. Kemudian field marketing akan mengisi form tersebut dan selesai. Itu untuk bisnis proses diagram penjualan produk. Nah, next ada bisnis proses diagram penerimaan kas penjualan. Di sini untuk
penerimaan kas penjualan di sini tuh ada 3. Itu yang pertama ada finance bagian penerimaan kas, kemudian ada finance bagian pencatatan, dan kemudian ada marketing. Nah, startnya itu dari marketing, di mana marketing melakukan penyetoran uang penjualan, kemudian akan melakukan pelaporan ke finance bagian pencatatan. Nah, finance bagian pencatatan ini akan mencatat laporan penjualan dan akan memberikan informasi total jumlah yang harus disetor. Kemudian finance bagian pencatatan itu langsung ke menyetor uang penjualan. Menyetor uang penjualan, bagian marketing melakukan menyetor uang penjualan ke finance bagian penerimaan kas. Nah, finance bagian penerimaan kas tersebut akan menerima uang penjualan. Nah, kemudian finance bagian penerimaan kas itu akan melakukan penyesuaian dengan bagian pencatatan. Nah, jika misalnya tidak cocok, itu ada if. Jika misalnya tidak cocok, maka finance bagian penerimaan kas akan melakukan penyesuaian ulang dan selesai. Namun jika cocok, itu akan memberikan informasi total jumlah yang harus di-store oleh finance bagian pencatatan, kemudian selesai. Itu untuk bisnis proses diagram bagian penerimaan kas. Untuk bisnis proses lainnya itu pada umumnya sama seperti ini gitu. Kemudian kita lanjut saja. Ada yang keempat itu ada data arsitektur. Data arsitektur itu yang pertama ada data principles. Data principlesnya ini ada beberapa. Yang pertama itu pembuatan data, di mana pembuatan data ini seluruh datanya tersebut dari perusahaan Panak ID harus diambil sekali pada pembuatan. Jadi saat melakukan mengambil data dari perusahaan Panak ID itu harus diambil sekali. Kemudian ada pengidentifikasi data, di mana setiap objek dalam perusahaan Panak ID akan berisi pengidentifikasi unik global. Kemudian ada elemen data standar, di mana elemen data standar ini akan digunakan di seluruh perusahaan Panak ID untuk pengembangan dan peningkatan sistem. Kemudian ada informasi spesial, investasi dan aset yang berharga, di mana dalam informasi spesial itu digunakan agar dapat mengefektivitaskan dan mengefisienkan dalam pengambilan keputusan, meningkatkan akuntabilitas dan meningkatkan layanan, di mana informasi tersebut harus dibagikan untuk memaksimalkan pengambilan keputusan. Kemudian ada akses informasi berdasarkan tingkat akses. Akses mudah dan tepat waktu ke data dan informasi berdasarkan tingkat akses untuk berbagi personal yang berwenang perlu menjadi aturan daripada pengecualian. Itu untuk data principles. Kemudian di sini kita lanjut ke data entity atau business function matrix, di mana pada tabel ini ada DB, itu artinya database, kemudian ada entitas, entity, kemudian ada divisi dan business process. Yang pertama itu ada FM atau ini singkatan dari financial module untuk database-nya, database FM. Kemudian di dalam database tersebut ada entitasnya itu ada pegawai, kemudian ada gaji. Divisinya financial division dan business prosesnya pengajian. Kemudian ada FM lagi, itu entity-nya ada pegawai dan ada belanja. Kemudian divisinya financial division, business prosesnya belanja bulanan. Database FM juga, kemudian ada entity-nya jurnal dan pegawai, divisi financial division, bisnis prosesnya pencatatan keuangan. Kemudian ada HR. HR ini human research, itu entity-nya ada pegawai dan ada pegawai masuk. Divisinya HRD, bisnis prosesnya penerimaan pegawai. Kemudian ada HR, DBHR, database HR, kemudian entity-nya ada pegawai
dan pegawai keluar. Itu divisi HRD, bisnis prosesnya pengunduran diri. HR lagi, kemudian entitasnya magang, divisi HRD, dan bisnis prosesnya itu penerimaan magang. Kemudian ada database SDM atau Software Development Division. Entitasnya ada pegawai dan ada software. Divisi Software Development Division dan bisnis prosesnya itu pengembangan software. Kemudian ada DB Software Development juga. Itu entitinya ada pegawai, kemudian ada software dan update. Divisinya software development dan bisnis prosesnya maintenance software. Masih di data entity. Database yang selanjutnya itu ada database itu marketing modul. Entitinya ada pegawai, kemudian ada iklan. Divisinya marketing dan bisnis prosesnya itu monitoring social media. Masih di marketing itu ada target, entitinya ada target sosmed, kemudian ada stok produk, ada pegawai, kemudian ada iklan. Divisi marketing, bisnis prosesnya pemasaran di sosial media. Masih di juga itu entitinya ada target lapangan, kemudian ada stok produk dan ada pegawai. Kemudian divisinya marketing dan bisnis prosesnya itu pemasaran di lapangan. Kemudian ada PM ini production module, database production module. Entitinya ada produksi, kemudian ada stok produk dan ada pegawai. Divisinya production tentu saja, kemudian bisnis prosesnya itu ada perencanaan produksi. Kemudian PM, kemudian entitinya itu ada stok produk dan ada pegawai. Divisinya production division dan bisnis prosesnya itu pengontrolan stok produk. Masih di PM itu ada entitinya itu ada keadaan produk, kemudian ada stok produk dan pegawai. Divisinya production dan bisnis prosesnya itu pemeliharaan produk. Kemudian ada PR ini partnership relation. Itu entitinya itu ada kerjasama mitra, kemudian ada mitra dan ada pegawai. Divisinya partnership dan partnership relation, kemudian bisnis prosesnya itu ada pengajuan dan pelaksanaan kerjasama mitra peternak. Kemudian yang terakhir itu ada partnership relation juga. Itu entitinya itu ada mitra, kemudian ada pegawai. Divisinya partnership relation dan bisnis prosesnya itu menjembati hubungan. Itu data entity atau business function matrix. Nah, kemudian di sini ada application atau data matrix, di mana untuk modul atau database entity-nya itu tadi ada tadi yang disebutin. Kemudian di sini ada finance division, HRD, development division, marketing division, production division, dan partnership relation management. Yang pertama itu ada database FM dengan entity pegawai. Itu di bagian finance-nya itu CRUD. Artinya divisi finance ini bisa create, read, update, dan delete. Kemudian untuk HRD-nya itu read, development division-nya read, marketing division-nya read, production division read, dan partnership relation juga read. Kemudian ada FM, database FM, entity budget. Di sana hanya bagian finance division yang CRUD, dan sisanya itu kemudian ada production division read, sisanya itu tidak terkait. Kemudian ada database FM dengan entity keuangan, di mana di bagian finance divisionnya itu CRUD dan production divisionnya read, sisanya tidak terkait. Kemudian ada HRM pegawai baru, di mana hanya HRD saja yang CRUD, sisanya tidak terkait. Kemudian ada HRM magang, itu juga sama, hanya HRD yang CRUD, sisanya tidak terkait. Kemudian ada SDM pengembangan,
itu yang CRUD saja itu development division, sisanya tidak terkait. Kemudian ada SDM project juga sama, development division saja yang CRUD, sisanya tidak terkait. Dan ada SDM dokumentasi, itu juga development division yang CRUD, sisanya tidak terkait. Kemudian ada marketing modul dengan entity sosmed, itu yang CRUD hanya marketing division, sisanya tidak ada yang terkait. Kemudian ada target sosmed, itu juga marketing division yang CRUD, sisanya tidak terkait. Kemudian ada target lapangan, itu marketing divisionnya yang CRUD, sisanya tidak terkait. Kemudian lanjut ke PM produksi, database PM atau production module dengan entitas produksi, itu bagian finance division itu hanya read, kemudian marketing division juga read, production divisionnya yang CRUD, sisanya tidak terkait. Kemudian ada PM stock produk, bagian finance divisionnya yang read, kemudian ada marketing division read dan production division CRUD. Kemudian ada PM juga dengan entity keadaan produk, itu finance divisionnya yang read, kemudian marketing division read dan production division CRUD. Kemudian ada PRM, database PRM dengan entitas kerjasama mitra, itu HRD yang read, kemudian marketing division juga read, dan production division read, dan partnership relation management itu yang CRUD. Kemudian yang terakhir itu ada PRM hubungan mitra, di mana HRD yang read, marketing division read, production division read, dan partnership relation management yang CRUD. Itu untuk application atau data matrix. Kemudian ada logical data diagram. Nah, untuk logical data diagramnya itu kami hanya mengambil beberapa saja untuk dipresentasikan. Itu karena semua sama sih, sama kayak gini aja. Yang pertama itu ada database FM, di mana pegawai ada entitas pegawai dan ada entitas gaji, di mana dalam entitas pegawainya itu ada nick dari pegawai tersebut, kemudian ada nama, alamat, HP, dan jabatan. Kemudian yang entitas gaji itu ada ID dari entitas tersebut, dan ada nick dari pegawai, kemudian ada tanggal, kemudian ada jumlah gaji. Kemudian ada DB HRM, database HRM itu ada entitas pegawai dan ada entitas pegawai masuk di sana, ada nick dari pegawai, kemudian ada nama, alamat, HP, dan juga jabatan. Kemudian ID pegawai masuk, kemudian ada nick dari pegawai tersebut, kemudian ada tanggal masuk dan ada nama dari pegawai yang baru masuk, kemudian ada tanggal lahir. Kemudian ada DBHRM. DBHRM ini sama kayak yang tadi. Kemudian ada DB SDM, lanjut saja ke DB SDM. Di sana ada pegawai dan juga ada software. Untuk pegawainya itu sama seperti yang sebelumnya, itu ada nick, kemudian ada nama, alamat, nomor HP, dan jabatan. Kemudian softwarenya itu ada ID dari softwarenya tersebut, kemudian ada nick dari pegawai dan nama software dan jenis software. Itu untuk DB SDM. Kemudian ada DB PRM. DB PRM itu ada pegawai, kemudian ada mitra. Untuk pegawainya itu sama, juga ada nick, nama, alamat, HP, dan jabatan. Kemudian ada mitra. Dalam entitas mitra ini ada ID dari entitas tersebut, kemudian ada nick dari pegawai yang melakukan proses bisnis ini, kemudian ada nama mitra, kemudian jenis usaha, dan juga alamat. Kemudian yang terakhir ada DBPM. DBPM ini ada pegawai, kemudian ada produksi, dan juga ada stok produk. Untuk pegawainya ini ada nick, ada
nama, alamat, HP, dan jabatan. Kemudian ada produksi, produksinya ini ada ID produksi, kemudian NIK, kemudian nama produk, jenis produk, jumlah produksi. Kemudian ada stok produk di sini ada ID, kemudian ada ID produksi, kemudian ada nama produk, jenis produk, dan jumlah produk. Itu untuk logical data diagram. Kemudian yang kelima itu ada application architecture. Yang pertama itu ada application principles. Nah, untuk application principles ini ada beberapa. Yang pertama itu ada semua aplikasi harus sesuai dengan visi dan kebutuhan dari bisnisnya. Tentu saja semua aplikasi itu memang harus harus sesuai dengan visi dan misi dan juga kebutuhan dari bisnis tersebut. Kemudian yang kedua itu ada cost effectiveness dan operational effectiveness. Yang ketiga itu mengurangi kompleksitas integrasi dengan mengikuti standar industri yang ada. Yang keempat ada memberikan kemudahan kepada pengguna tanpa memberikan efek ketergantungan. Yang kelima ada modal dan penggunaan kembali berbasis komponen sampai semua fungsi, modul, alat, dan layanan akan dirancang sedemikian rupa sehingga mendukung penggunaan kembali. Yang keenam itu ada perubahan pada aplikasi hanya akan dibuat sesuai dengan kebutuhan bisnis. Tentu saja aplikasi itu memang harus dibuat sesuai dengan kebutuhan bisnis. Kemudian yang ketujuh itu ada perangkat lunak dan perangkat keras harus sesuai dengan standar yang ditetapkan untuk mempromosikan interoperabilitas data, aplikasi, dan teknologi. Itu untuk application principles. Jadi sekian dari yang ingin saya sampaikan, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, kita terima kasih untuk pemaparan materinya. Untuk materi selanjutnya mengenai application portfolio baseline-nya akan dibawakan oleh saya sendiri. Jadi di sini untuk finance division itu aplikasinya adalah cash flow system dan payroll system. Untuk creative division itu application-nya content creator system. Untuk software development division application-nya ada software development system. Untuk marketing division, application-nya adalah customer relationship system. Dan untuk production division, itu application-nya adalah production system. Jadi di sini juga ada bagannya ya. Jadi untuk cash flow system dan payroll system itu masuk di DBMS 1. Sebenarnya semua DBMS ini menggunakan SQL Server, namun hanya berbeda DBMS-nya saja. Jadi untuk content creator system itu ada di DBMS 2, untuk software development system ada di DBMS 3, untuk marketing system ada di DBMS 4, dan production system ada di DBMS 5. Lalu ini adalah application portfolio targetnya. Jadi untuk finance division itu ada di ERP modul accounting. HR division ada di ERP modul HRM. Untuk development division ada di aplikasinya ada di ERP modul development management. Marketing division ada di ERP modul marketing. Production division aplikasinya ada di ERP modul production management. Kemudian partnership relation division itu ada di ERP partnership relation management. Jadi dari semua ERP tersebut menjadi satu ERP sistem yang berada di satu DBMS menggunakan SQL Server. Kemudian ada gap analysis. Jadi yang di kiri adalah baseline-nya dan yang di atas itu ada targetnya. Jadi untuk cash flow system dan payroll system itu include di ERP modul accounting. Untuk content creator system itu include di ERP modul development management.
untuk software development system itu match di ERP module development management. CRM system itu match di ERP module marketing. Production system itu match di ERP module production management. Untuk yang baru itu ada ERP module HRM dan ERP module partnership relation. Kemudian di sini ada application use case diagram yang global package secara umumnya. Jadi di sana ada modul accounting yang pelakunya ada accounting manager dan accounting staff dengan kegiatannya yaitu mengatur cash flow perusahaan dan mengatur payroll pegawai. Untuk modul HRM, pelakunya ada HRM manager dan pegawai dengan kegiatan melakukan kontrak kerja dan verifikasi data pegawai. Untuk modul debt management, itu pelakunya ada senior programmer dengan kegiatan maintenance website dan pengembangan website atau aplikasi. Kemudian ada modul marketing dengan pelakunya yaitu marketing manager dan staff marketing dengan kegiatan menyusun rencana marketing, menjual produk Pana ID. Ada modul production yaitu production manager dan production staff sebagai pelaku dan kegiatannya itu mengawasi kegiatan produksi dan melakukan kegiatan produksi. Untuk modul relationship itu pelakunya ada partnership relation manager dan kegiatannya itu mengatur kemitraan Pana ID dengan peternak. Kemudian ada application use case diagram. Nah, ini sebenarnya penjabaran dari masing-masing modul tadi ya. Jadi hampir sama seperti yang tadi. Jadi ini di aplikasi onboardingnya untuk accounting. Untuk accounting manajernya itu mengatur cash flow perusahaan dan mengatur payroll perusahaan. Accounting staffnya hanya mengatur payroll perusahaan saja. Untuk di aplikasi onboarding development manajemennya, senior programmernya itu melakukan maintenance website Pana ID dan pengembangan website atau aplikasinya. Kemudian untuk aplikasi onboarding HRM, jadi HRM manajernya itu melakukan kegiatannya bisa melakukan verifikasi data pegawai dan bisa melakukan kontrak kerja. Sedangkan untuk pegawainya saja itu hanya bisa melakukan kontrak kerja. Kemudian untuk aplikasi onboarding marketing itu marketing manajernya itu adalah kegiatannya menyusun rencana marketing, sedangkan marketing staffnya itu menjual produk Pana ID. Nah, untuk aplikasi onboarding production itu production manajernya itu mengawasi kegiatan produksi dan melakukan kegiatan produksi, sedangkan untuk staff hanya melakukan kegiatan produksi. Kemudian aplikasi onboarding partnership relationship itu partnership relation manajernya itu melakukan mengatur kemitraan Pana ID dengan peternak. Oke, kita masuk ke materi teknologi arsitektur. Jadi di sini dalam teknologi arsitektur ada yang pertama itu ada teknologi prinsipal. Jadi prinsip-prinsip yang ditetapkan dalam teknologi yang akan dikembangkan. Jadi yang pertama itu ada pemisahan masalah yang dimana berdasarkan pada modul teknologi yang telah disepakati untuk pengembangan fitur teknis. Jadi setiap pengembangan teknologi harus sesuai dengan modul yang telah disepakati antara dua pihak. Kemudian yang kedua ada sistem dan jaringan. Jadi sistem dan jaringan dalam setiap proses bisnis pada Pana ID harus saling terintegrasi secara efektif dan efisien agar mempermudah komunikasi antar proses. Yang ketiga ada tampilan dan nuansa. Jadi setiap tampilan yang digunakan dalam setiap aplikasi harus konsisten dan memberikan kesan yang simpel serta mudah saat digunakan. Yang keempat ada keamanan. Jadi setiap data dalam database masing-masing divisi harus aman dan hanya bisa diakses oleh pihak-pihak tertentu yang berwenang untuk mengakses, dan data juga mudah untuk dilacak. Kemudian kelangsungan bisnis.
Jadi setiap input data yang dilakukan harus dengan sistem rollback agar saat terjadi kegagalan dalam proses data dapat diketahui dengan mudah dan membantu manajemen dalam pengambilan keputusan. Oke, kemudian ada teknologi standar katalog. Jadi di sini database yang digunakan itu ada SQL Server, aplikasinya itu ada mobile dengan Android dan iOS. Webnya itu ada Microsoft Edge. Desktopnya itu Microsoft Windows 10 atau 11. Kemudian perangkatnya ada server, itu ada IBM System X3850 M2 dengan sistem sewa. Kemudian mobilenya itu semua jenis smartphone dan PC client yaitu laptop. Kemudian ada security dan antivirus, itu ada menggunakan Symantec Network Security and Symantec Antivirus. Kemudian programming language-nya di website ada HTML, CSS, dan PHP. Untuk mobile itu ada Java. Application servernya ada Wildfly. Web servernya ada Apache dan script supportnya ada JavaScript. Nah, kemudian ini ada application atau teknologi matrix. Jadi yang di kiri adalah teknologinya dan yang di atas itu ada ERP modulnya. Jadi untuk SQL Server DBMS itu digunakan dalam setiap ERP modul, baik itu finansial, human resource, creative, software development, marketing, production, maupun partnership relation. Kemudian untuk Wildfly App Server itu digunakan di human resource, creative, dan software development. Untuk Apache Web Server itu digunakan di creative, software development, dan marketing. Untuk JavaScript digunakan di creative, software development, dan marketing. Untuk OpenERP itu digunakan di semua ERP modul. Nah, kemudian yang terakhir itu ada environment and location diagram. Nah, jadi di sini karena kita menggunakan sistem server yang sewa, jadi gambarannya seperti ini. Semua ERP-nya jadi satu di sana. Kemudian untuk servernya itu ada Apache Web Server, include PHP, HTML, dan CSS, yang dimana akan terhubung ke database kita yaitu SQL Server. Kemudian menggunakan juga SSL sebagai keamanannya. Nah, karena kita sistem sewa, maka akan muncul awan yang dimana itu data akan ke internet, kemudian baru ke komputer atau PC masing-masing dari klien kita. Jadi sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata atau salah penyampaian, kami mohon maaf. Saya tutup dengan terima kasih.